Baik kawan-kawan, kali ini saya sedang berada di Bubulak, Kota Bogor, dan bertepatan di belakang saya ada salah satu UMKM yang bernama Toko Plastik 36 Bogor. Kali ini saya akan melihat ada apa saja di dalam Toko Plastik 36 ini, dan nantinya saya akan melakukan sedikit wawancara dengan perwakilan manajer terkait sejarah atau keberlangsungan bisnis Toko Plastik 36 ini untuk kedepannya. Penasaran? Yuk ikuti keseruannya. Kali ini kita akan mengulik salah satu UMKM yang berlokasi di Bubulak Kota Bogor. Toko Plastik 36 adalah salah satu UMKM yang berada di Bubulak Kota Bogor. Usaha mikro kecil menengah ini sudah berdiri sejak tahun 2022. Toko Plastik 36 menyediakan berbagai kebutuhan plastik yang cukup lengkap. Selain menyediakan berbagai kebutuhan plastik, Toko Plastik 36 juga menyediakan kebutuhan lainnya seperti sendok es krim, sendok plastik, dan ada ikat topas. Selain itu, Toko Plastik 36 juga menyediakan berbagai kebutuhan lainnya seperti tusuk sate, pewarna makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain plastik-plastik yang tersedia di depan toko, Toko Plastik 36 ini juga memiliki gudang atau stok yang sangat besar. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada berbagai macam kebutuhan seperti gelas atau cup plastik, ada tusuk sate dengan berbagai macam merek, dan kalian bisa lihat sendiri. Ini sangat banyak ya stoknya, mulai dari gelas plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Boleh Kak. Kakak udah sering belanja di sini? Sering. Karena toko ini dekat dari rumah saya sih. Untuk usaha sih Kak, apalagi Mama punya usaha di rumah juga kayak kecil-kecilan gitu UMKM. Lengkap sih, tapi juga ada beberapa barang yang mungkin kosong harus nunggu dulu dari penjaganya. Bisa dibilang sepadan-sepadan aja sih Kak, atau mungkin di sini lebih murah sih kayaknya. Mas-masnya ngebantu sih, sama senyum juga, pelayanannya bagus, baik juga, ngebantu lah. Mungkin parkirannya sih Kak. Kalau di sini kalau misalnya terlalu rame, saya bingung parkir motor mau di mana gitu. Penasaran gak sih kalian gimana sejarah Toko Plastik 36 ini dimulai? Dan bagaimana rencana ke depannya? Yuk ikuti keseruan kita selanjutnya yang akan mewawancarai perwakilan manajer Toko Plastik 36. Baik, kali ini kita akan melakukan sedikit wawancara dengan salah satu perwakilan manajer dari Toko Plastik 36. Dan kali ini kita bersama Saudara Dava. Selamat siang, Dava. Selamat siang. Kita akan melakukan sedikit wawancara terkait sejarah dan bagaimana keberlangsungan bisnis Toko Plastik 36 untuk kedepannya. Langsung saja dari yang pertama, bagaimana sejarah Toko Plastik 36 ini berdiri pada awalnya? Toko Plastik 36 Bogor ini berdiri waktu tahun 2022 ya. Tahun 2022 kan masih terdampak dari COVID-19 dan kebetulan di keluarga kami itu ada bisnis konveksi JKT36. Di bisnis konveksi JKT36 ini terdampak dari COVID-19 ini. Nah, berhubung mungkin ayah punya kenalan gitu ya di bidang industri plastik dan ternyata memang cocok, barulah dibangun si Toko Plastik 36 ini di tahun 2022 itu untuk membantu ekonomi atau bisnis kami yaitu konveksi JKT36. Juga pada awalnya juga kita ngelihat kalau misalnya demand dari permintaan plastik ini cukup banyak karena di sekitar sini ya Mas Acil banyak sekali UMKM ataupun pedagang kecil dan juga masyarakat sekitarnya yang membutuhkan plastik juga bahan-bahan kue seperti itu Mas Acil. Dan kami juga pada awalnya hanya membuka untuk toko di offline. Seiring berjalannya waktu, kita membuka untuk penjualan di bagian grosir hingga sampai ke online ataupun marketplace, kira-kira begitu untuk sejarah singkatnya. Untuk selanjutnya, apa sih diferensiasi dari si Toko Plastik 36 ini antara toko plastik atau kompetitor toko plastik lainnya? Kalau diferensiasinya itu ada dari kita segi produknya itu lumayan lengkap ya, dari bahan makanan ataupun bahan lainnya juga dari segi berbagai macam plastik juga lengkap. Terus juga kita melayani eceran maupun grosir. Terus juga kita ada di toko online maupun offline. Juga harganya itu sangat terjangkau bagi para pedagang maupun UMKM. Juga pelayanannya cepat dan praktis seperti itu. Saya sedikit penasaran sih, bagaimana sih cara mempertahankan pelanggan agar membeli kembali di Toko Plastik 36 ini atau melakukan yang sering kita kenal sebagai repeat order? Kalau di toko plastik 36 ini terdapat beberapa poin ya atau SOP mungkin ya. Kita itu kalau misalnya mau ada pelanggan setia itu harus
menjaga kualitas produk, juga pelayanannya harus ramah, ketersediaan produk utama atau produk yang sering laku itu jangan sampai kosong, terus juga menjaga harga biar stabil karena kan kita targetnya pedagang kecil sama UMKM, terus juga sama dari segi hubungan, kita harus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, jadi biar mereka merasa nyaman seperti itu. Sejauh ini ada keluhan atau masukan dari pelanggan dan bagaimana toko menanggapinya? Karena banyaknya pembeli pasti juga ada kan kritik atau saran dari si pembeli ini. Mungkin yang sering dikritik itu ada dia produk yang sering habis. Jadi kita nggak terlalu banyak sih stok barang yang sering habis ini karena ya kita belum data gitu kan. Kita belum evaluasi kalau misalnya si produk ini tuh emang laku banget dan banyak dicari orang. Nah itu sayang sekali sih. Itu kritik yang pertama. Terus ada kritik yang kedua itu dari segi harga. Perbedaan harga atau selisih harga dari penjualan online maupun offline. Kalau misalnya toko offline itu kan harganya memang rendah dibanding dari toko online. Karena kan toko online itu sendiri dia ada pajak sama biaya admin dari marketplace kan ya. Nah mungkin dari solusinya itu kita ngasih penjelasan kalau misalnya kita naikin harga karena memang ada biaya tambahan dari si platform, kira-kira begitu. Terus kritik yang ketiga itu ada dari segi ini keramaian. Kalau misalnya kita lagi ramai-ramainya pembelian toko online maupun offline, biasanya si karyawan atau yang jaga di toko itu tuh sibuk banget. Jadi ketika ada pembelian online itu kita harus fokus dulu ke pembelian offline itu kalau ramai ya maksudnya. Nah, mungkin evaluasinya kita bisa tambah karyawan ataupun ya ada orang yang bisa terjun lapangan untuk membantu di waktu ramai seperti itu. Nah, terakhir nih, ada nggak sih rencana untuk mengembangkan lebih lanjut terkait toko plastik 36 ini, seperti halnya membuka cabang dan lain sebagainya? Tentunya pasti mau banget ya upgrade ke bagian selanjutnya untuk toko plastik 36 Bogor ini. Dengan contohnya itu seperti kita mau menambah variasi produk biar makin lengkap gitu kan. Terus juga kita mau mengoptimalkan penjualan dari sisi offline maupun online. Terus juga kita mau meningkatkan kapasitas stok untuk pembeli grosir kira-kira begitu kan biar stoknya nggak cepet habis. Terus juga kita mau membuka peluang atau membuka cabang baru mungkin di titik-titik yang memang demand-nya itu tinggi. Terus juga kita mau memperbaiki sistem pencatatan stok juga penjualan biar agak rapih gitu kan dan enak dilihatnya atau dihitungnya. Dari luar mungkin kelihatannya cuma toko plastik, tapi setelah kami mengulik lebih dalam, wawancara langsung dengan pembeli dan perwakilan dari pihak toko, terlihat jelas bahwa toko plastik 36 ini hidup karena kepercayaan. Mulai dari barang yang lengkap, pelayanan yang responsif, sampai keberanian mereka menerima kritik dan benar-benar dijadiin buat bahan berkembang. Semoga cerita toko plastik 36 ini bisa jadi pelajaran buat UMKM lain bahwasanya usaha itu bukan hanya tentang produk, tetapi juga soal mendengar, beradaptasi, dan terus bertumbuh.